Ya oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi teman-teman semuanya dengan saya di channel lagi Rizal. Di video kali ini saya akan membahas skema spool Vario 150 ataupun PCX ya, kurang lebih sama karena kalau nggak salah itu per kabelnya itu dia punya 3 kawat ya teman-teman. Jadi seperti ini ya, jadi ada 3 kawat seperti ini. Karena kebetulan juga ada beberapa teman-teman yang bertanya di kolom komentar seperti ini untuk gulungan spool Vario 150. Dan juga kebetulan untuk hari ini saya ada customer saya yang nggak menggulung ulang sih sebenarnya, tapi dia lebih ke mereparasi karena ada beberapa yang bagian terbakar, dan oleh temennya si customer tersebut jadi dibongkar sendiri inisiatif, tapi mungkin nyerah ya, angkat tangan karena mungkin salah penyambungannya. Karena memang jikalau kurang teliti untuk Vario 150 ataupun PCX ini, spoolnya dia skemanya agak lumayan rumit ya, nggak sesimpel yang Vario 125. Oke, sebelum masuk ke penjelasan saya akan terangkan dulu untuk detail-detail kecilnya ya. Ini ada tulisan center tap. Center tap itu tempat penyolderan yang ada seperti ini ya teman-teman. Tempat penyolderan yang titik temu atau titik tengah dari spoolnya. Ini tulisannya seperti ini, dan ini simbolnya di sini ya teman-teman, untuk simbol di spoolnya. Untuk titik output atau kabelnya ini ada angka 1, angka 2, dan angka 3. Untuk angka 1 ini kabel warna merah biru ya, MB. Kabel 2 itu merah putih atau MP. Dan kabel yang ketiga itu merah kuning atau MK ya. Ini untuk output. Untuk jumlah gulungan ya, saya masuk dulu ke sini. Jumlah gulungannya itu sekitar 30 ya, kurang lebih, karena saya nggak menggulung ulang sepenuhnya, jadi hanya satu tiang saja. Kurang lebih itu di angka 30 gulungan. Untuk diameter kawatnya itu menggunakan 1,15 mm ya teman-teman. Untuk berat kawatnya sekitar 3 ons kurang lebih. Kalau teman-teman mau beli boleh 3 atau 4 ons. Untuk jaga-jaga beli 4 ons saja. Untuk angka ini 123 yang ditulis dengan angka biasa itu adalah untuk kawat ya. Kawat 1, kawat 2, dan kawat 3. Kawat 1, kawat 2, dan kawat 3 ini mewakili untuk outputnya ya. Jadi angka 1 ini kawatnya pasti pakai kawat 1 ya. Output 1, kawat 1. Output 2, kawat 2. Output 3, kawat 3. Jadi tidak ada yang berbeda gitu. Untuk ABC ini adalah tiangnya, penandaan untuk tiangnya saja agar lebih mudah. Dan untuk bintang ini yang di sebelah sini, ini adalah hal sensor ya. Hal sensornya ada di sini. Dan ini titik output hanya sebagai contoh saja ya. Karena pada realitanya itu pada rangka spool atau keren spoolnya itu tidak ada tempat penyolderan kawat ataupun kabel ya, jadi memang disambungkan langsung antara kawat dan juga kabelnya gitu. Untuk CT atau center tap-nya memang disediakan tempat begitu untuk penyolderan. Jadi untuk ini 1, 2, 3 ini hanya sebagai kiasan saja gitu, hanya sebagai contoh agar mempermudah penjelasan. Oke guys, sebelum mulai ya, di sini ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan juga. Untuk gambar yang saya gambar di papan tulis ini adalah tampak dari belakang dari spool aslinya ya teman-teman. Jadi bukan tampak depan, tapi tampak belakang. Dan poin kedua yang tidak kalah penting yaitu disarankan sekali untuk teman-teman memberi tanda 1, 2, 3, 1, 2, 3 dan seterusnya sampai dengan semuanya tertulis angka, ataupun juga teman-teman bisa menuliskan abjad dari huruf A, B, C, D sampai dengan huruf R. Nanti ketemunya huruf A dengan R ya.
sama seperti dengan foto yang saya contohkan seperti ini, teman-teman. Jangan sampai salah. Oke, saya mulai dari kabel merah biru ya, atau fasa pertama. Jadi ingat ya teman-teman, setiap fasa atau setiap satu kabel itu memiliki 3 kawat. Memiliki 3 kawat, baik fasa 1, fasa 2 maupun fasa 3. Untuk di titik center tap-nya itu ada 9 kawat yang terhubung secara langsung ya. Ini kalau diperhatikan teman-teman, ini tuh bukan orat-oret gak jelas ya. Jadi ini tuh ada kawat 1, kawat 2 dan juga kawat 3. Ada yang terhubung ke center tap dan juga ada yang terhubung ke titik output. Oke, jadi untuk permulaan ya, teman-teman bebas mau mulainya dari center tap ke titik output ataupun dari titik output ke center tap. Jadi bisa milih seperti itu ya. Ya, untuk arah gulungannya teman-teman. Jadi jika dari titik center tap ke titik output, jadi teman-teman mulainya dari center tap, digulungkan ke tiang baru ke output seperti itu, maka arah gulungannya itu searah jarum jam seperti itu. Nah, jika teman-teman menggulungnya dari titik output, awal kawatnya itu dari titik output awalannya dari fasa 1 atau 2 atau 3 ke center tap. Jadi teman-teman menggulungnya itu dari titik output misalkan ke B ke E seperti itu, maka arah gulungannya itu berlawanan arah jarum jam seperti itu ya. Nah, sekarang mulai untuk ininya ya, untuk penjelasan tiang-tiang mananya saja seperti itu. Saya hanya mencontohkan dari center tap ke output ya. Jadi arah gulungannya yang searah jarum jam. Oke, kita mulai. Jadi kawat pertama itu nanti disimpan di titik center tap. Misalkan ini ada kawat, jadi kawatnya itu disimpan dulu di center tap seperti ini, baru nanti digulungkan di tiangnya seperti itu ya. Jadi mulai dari center tap, nanti masuk ke tiang E, lalu ke B, lalu ujung dari kawat yang ada di tiang B ini dimasukkan ke output fasa pertama ya. Jadi dari E ke B, dari E sebelah sini ke B. Ini angkanya masih sama angka 1 ya, karena kawatnya masih kawat 1 juga. Dari E ke B, lalu dari K ke H, dari center tap ke K ke H, lalu output ya. Lalu dari center tap ke N ke Q, lalu output. Dari center tap ke N, lalu ke Q, lalu output. Itu untuk fasa pertama. Untuk fasa kedua, yaitu dari center tap masuk ke tiang F, lalu ke C, dari center tap sini ke F, lalu ke C, lalu output sini ya. Lalu untuk kawat kedua dari center tap ke L, lalu ke I, lalu output fasa ke titik output fasa 2. Dari center tap ke L, lalu ke I sebelah sini, lalu ke output. Lalu untuk kawat ketiganya dari O, dari center tap ke O ke R. Oke, lanjut. Dan terakhir ya sekarang untuk fasa ketiga ya. Jadi dari center tap ke G ke D. Dari center tap sini masuk ke tiang G, lalu ke D, lalu ke output fasa 3. Untuk kawat keduanya dari center tap ke M ke J, lalu ke output. Dari center tap ke M, lalu ke J, lalu ke output sebelah sini. Dan kawat ketiga fasa ketiga itu dari center tap ke P ke A. Dari center tap ke P dan terakhir ke A, lalu masuk ke titik output sebelah sini.
Barangkali teman-teman ada yang memerlukan, silahkan di pause dulu dan di screenshot. Untuk skemanya seperti ini. Saya akan coba rangkum kembali ya teman-teman. Jadi di center tab ini untuk spool Vario 150 ataupun PCX itu biasanya ada 9 kawat ya teman-teman. Jadi 9 kawat itu dari tiang E, K, N, F, L, O, G, M, P. Ini semuanya masuk ke titik center tab seperti itu. Dan pada tiang B, H, Q itu masuk ke fase pertama kawatnya. Untuk tiang C, I, dan R masuk ke fase kedua. Dan tiang D, C, dan A itu masuk ke fase ketiga ya teman-teman. Seperti itu ya. Jika dilihat, jika diperhatikan teman-teman, jadi pada gambar ini arah garis yang menuju ke center tab ini ada 9 kawat ya teman-teman, sesuai dengan apa yang ditulis di sini. Dan arah garis yang menuju ke titik output ini juga ada 3 garis per fasa ya. Untuk jumlah gulungannya itu sekitar 30 gulungan. Untuk diameter kawatnya sekitar 1,15 mm. Dan berat kawatnya sekitar 3 ons ya. Dan untuk arah gulungannya teman-teman, jikalau teman-teman memulainya dari titik center tab menuju output, maka arah gulungannya itu searah jarum jam ya. Dan kalau teman-teman menggulungnya dari titik output ke titik center tab, itu berubah menjadi berlawanan arah jarum jam. Di sini sebenarnya ada alasan kenapa ketika kita menggulungnya dari center tab ke output itu berbeda dengan dari output ke center tab. Alasannya yaitu sederhana, yaitu untuk mempertahankan sifat kemagnetan yang nanti dihasilkan ketika proses ACG starter itu berjalan. Jadi walaupun arah gulungannya berbeda, tapi nanti hasil magnet yang dihasilkannya itu sama. Jadi kalau misalkan utara ya utara, selatan ya selatan. Jadi seperti itu ya singkatnya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman minta penjelasan yang lebih detail, mungkin teman-teman bisa request nanti di kolom komentar, dan insya Allah nanti saya akan buatkan juga video tentang elektromagnetik. Oke teman-teman, sekian video kali ini, semoga bermanfaat bagi teman-teman. Dan mungkin masih ada yang bingung juga, teman-teman bisa reply lagi untuk videonya. Jika masih ada yang teman-teman ingin tanyakan, boleh ketik di kolom komentar. Dan silahkan klik like video ini jika teman-teman merasa bermanfaat dan terbantu. Silahkan dislike jika merasa video ini tidak bermanfaat. Dan jangan lupa klik like, komen, dan juga subscribe untuk dapat membantu channel ini berkembang ke depannya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.